Alhamdulillah, alladzina yunfikuna fis sara' wad dara adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Harta itu tiga jihadnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi dulu. Masih ada yang belum menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua IAI, Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bulukumba, beserta dengan jajaran yang sempat hadir. Ada Pak Ketua, ada sekretaris. Ada sekretaris. Mana orangnya? Ada. Oh ya, baik. Oh ya, sementara bekerja dulu. Bendahara ada. Oh iya. Baik. Kepada seluruh teman-teman dan sahabat apoteker se-Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada sore hari ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah, sehingga kita masih sempat hadir untuk laksanakan halal bihalal. Ini halal bihalal adalah tradisi kita orang Indonesia, ya, tradisi kita orang Indonesia. Kalau di luar sana tidak ada seperti ini, dan itu hanya ada di Indonesia. Dan beberapa rangkaian teman-teman kantoran, mungkin ini adalah halal bihalal saya yang pertama di Kabupaten Bulukumba. Dan itu dilaksanakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bulukumba. Makanya saya aplaus, tepuk tangan dulu untuk pengurus apoteker. Ya. Ini adalah berkat kerjasama Pak Ketua dan seluruh anggotanya untuk melaksanakan halal bihalal. Beberapa hari yang lalu beliau mengundang saya untuk menghadiri acara ceramah singkat atau tausiah untuk kita laksanakan halal bihalal, di mana pada halal bihalal ini adalah merupakan ajang silaturahim. Itu intinya, ajang silaturahim dan saling untuk memberikan maaf, memaafkan. Karena jangan sampai mungkin 1 tahun yang lalu kita mungkin saling bersinggungan, pernah saling berkata-kata yang tidak mungkin disengaja maupun disengaja. Maka saatnya bulan ini untuk kita saling maaf, memaafkan. Karena jangan sampai ketika masih ada dosa di antara kita kepada manusia, biar bagus salatnya, biar bagus ibadata, biar bagus tahajudnya, tapi ketika masih ada dendam di dalam diri kita, itu tidak akan pernah bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Nauzubillahi min. Maka momentum itu untuk kita saling bermaaf-maafan. Maafkan Pak Ketua, mungkin beberapa bulan yang lalu biasa kita cerita. Saat ini kita untuk saling memberikan maaf. Karena momentum itu apalagi pada bulan Syawal. Bulan Syawal itu artinya berasal dari kata syawala yusyawwilu syawal, artinya meningkat. Setelah sudah pasca bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, mestinya ada peningkatan. Ada orang ketika pada bulan Ramadan bagus ngajinya, bagus sedekahnya, bagus tahajudnya, bagus tarawihnya, tapi setelah ditinggalkan di bulan Ramadan tidak ada lagi ibadah dia lakukan. Mestinya ketika kita tinggalkan bulan Ramadan, itu kita masuk bulan Syawal semakin meningkat, bertambah ibadata, bertambah kebaikan,
bukan hanya identik kita beribadah hanya pada bulan Ramadan. Jangan hanya kita identik baru beribadah, baru bersedekah ketika pada bulan Ramadan. Ketika kita sudah tinggalkan bulan Ramadan, tidak ada lagi kebaikan. Nah, momentum bulan Syawal kita untuk saling bermuhasabah diri, untuk saling kunjung mengunjungi, untuk saling bersilaturahim, untuk saling bermaaf-maafan. Karena Al-Quran katakan orang yang beriman itu 3 tandanya. Apa itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra, adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Jadi kalau cair ki dana apa itu? Kalau sekolah dana bos, kalau apoteker apa namanya? Dana jasa. Jasa pelayanan, Pak Ketua ya, jasa pelayanan. Kemudian bulan baru, alhamdulillah cair ki gajian. Kemudian cair tongi itu jasa pelayanan. Kemudian disuruh kita bersedekah, kemudian kita bersedekah. Maksud saya biasa aja karena memang ada kesempatannya. Betul? Tapi ketika nerapi tanggal tua, tanggal 20 ke atas, kan begitu biasanya kita ASN. Biasanya kalau tanggal 1 sampai tanggal 10, alhamdulillah kita makan sari laut. Ya, biasanya kan begitu. Sari laut dimakan, ayam goreng, ikan goreng. Biasanya pergi ke makan ke warung. Kalau tanggal 10 sampai tanggal 20 turun-turun sedikit sari mie. Ya, mie mami. Setelah itu tanggal 20 sampai tanggal ke-30, biasa mie sakit kepala minum makin sari dong. Nah, tapi tidak. Insya Allah Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bulukumba tidak seperti itu. Buktinya hari ini tanggal 20 memang batal lagi. Sudah belanja tapi dia buktikan hari ini dia terus berbagi dengan adanya makan malam, makan siang bersama. Buktinya ada makanannya. Alhamdulillah, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Harta itu 3 jihadnya kepada kita. Haknya harta itu 3 jihadnya. Yang pertama mau jadi makan, jadi itu mentong. Jadi selama sehat maka memang yang enak-enak. Kenapa? Hanya harta memang mau dimakan. Bahkan kata Nabi, sedekah yang paling bagus, paling cepat diterima pahalanya, sedekah dengan makanan. Jadi memang bagus itu kalau mau kita sedekah dengan makanan. Dan kaminan bagus itu dikasih makan, ustaz kah? Apalagi kan waktu lapar-lapar toh. Nah, jam-jam 2, bagus itu. Jadi kalau mau kita bersedekah, bagus karir tak, mau bagus usaha tak, bagusnya amalkan itu, kasih makan orang, siapapun itu. Bagus bersedekah berbagi Jumat, itu. Bagus berbagi bersedekah subuh. Setiap subuh 2000, biar mi 2000, tidak ada masalah. Sedikit Ustaz, biar mi sedikit. Karena Nabi katakan orang yang beribadah itu bukan langsung banyaknya, bukan langsung tamat Al-Quran. Tapi kata Nabi, ibadah yang paling terbaik itu adalah berkesinambungan, bersambung, terus menerus istiqamah. Kalau memang 2000 saja, 2000 subuh. Nah, setelah disatukan, 1 kali pada hari Jumat disatukan mi, di bawah mi, siapa mi mau kita ajak, panggil panti asuhan, panggil tukang beca, daeng, ini ada uangku sedekah subuhku, tarimai, alhamdulillah. Kenapa? Karena di sedekah subuh itu keberkahannya banyak. Kenapa? Karena seluruh para malaikat Allah dikiring mendoakan siapa-siapa saja yang bersedekah, panjang umurnya, sehat badannya, diberikan anak soleh dan salehah, dan itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau ada sakit, tak ada masalah, tak puang, pak barakana pas sedekahku, ya Allah, keberkahannya saya punya sedekah, saya punya garing, saya sakit, ya Allah, barakahnya pas sedekahku, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, ada anakku nakal, selalu berteriak-teriak kalau ceramah orang. Nah itu kan ada. Umpamanya ndak begitu ya. Berteriak-teriak nakal, ya Allah, berkahnya sedekah subuhku, ya Allah, jadikan anakku jadi hafiz Quran. Alhamdulillah. Ya Allah,
saya dalam keadaan bermasalah, saya dalam keadaan punya masalah, ada keluargaku begini, ada begini. Berkahnya sedekahku ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan aku keberkahan. Itu tanda orang yang beriman. Ustadz, di kemanakah dituangnya? Di mana-mana mau kita kasih. Apakah ada pondok tahfiz? Boleh. Ada pondok pesantren? Boleh. Atau ada rumah yatim piatu, bakti sosial? Di situ saja kita berbagi. Alhamdulillah. Saya berbincang dengan Pak Ketua, alhamdulillah kami banyak bergerak di sosial Ustadz. Kami banyak kadang juga turun ke lapangan untuk berbagi, apalagi korban bencana. Alhamdulillah Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bulukumba selalu hadir. Tepuk tangan untuk Pak Ketua Tawah. Hebat. Itu bagusnya kalau ada organisasi seperti itu untuk saling memberikan keuntungan, untuk memberikan manfaat. Betul tidak? Betul? Al-Quran katakan khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan bilang paling banyak tahajudnya. Itu tapi sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Jadi paling bagus ibadah yang paling tinggi itu sesama manusia, hubungan kepada manusia. Baik. Dicatat oleh Allah baik. Bukan paling banyak tahajudnya, tapi yang paling terbaik khairun nas yang faulinas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Agama apapun yang ada di dunia, apakah agama yang Islam ataupun di luar daripada Islam, selalu mengajarkan tentang hubungan kepada manusia. Alhamdulillah. Ada kisah ingin saya sampaikan, kisahnya Abu bin Hisham. Ini Abu bin Hisham luar biasa, ilmu keislamannya luar biasa. Ini Abu bin Hisham seorang ahli ibadah. Banyak sekali ibadahnya, tahajudnya pokoknya dipelihara semua. Mengajinya tidak pernah terputus. Catatannya 80 tahun tahajud tidak pernah dia tinggalkan. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Abu bin Hisham dia tahajud salat, tapi di dekat rumahnya, di depan rumahnya ada orang ketok-ketok rumahnya. Ternyata hamba sahaya dalam keadaan kelaparan, musafir dia. Ketok-ketok rumahnya, tapi Abu bin Hisham ini tidak memperhatikan itu. Tidak diperhatikan itu ibadahnya. Tidak diperhatikan itu, pergi orang hamba sahaya itu. Ternyata suatu ketika malam, Abu bin Hisham bermimpi ketemu seorang malaikat. Ketemu malaikat. Kutanya Abu bin Hisham, siapa engkau? Idi. Maka dia makhluk saya adalah malaikat. Bila malaikat siapa? Bilang, sayalah malaikat yang bercatat semua nama-nama hamba Allah yang pernah tahajud, biar satu kali saya catat namanya. Berkata Abu bin Hisham, kalau begitu bisa ditanyakan namanya yang kau catat. Bilang bisa kalau Allah mengizinkan. Ternyata berkata Abu bin Hisham, kalau begitu coba sampai kau cari di situ dalam kitabmu namanya Abu bin Hisham. Dalam hatinya Abu bin Hisham, Nassamidong 80 tahun itu bro, pasti ada nama aku di situ dalam hatinya. Ternyata dibuka kitab itu. Halaman pertama sampai halaman 10 baik tidak ada namanya. Halaman 10 sampai halaman 100 tidak ada. Yang ada Pak Aslianto. Ya, contoh. Halaman 10 sampai 100 tidak ada, sampai 1000 tidak ada namanya Abu bin Hisham. Kaget Abu bin Hisham, kenapa tidak ada namaku malaikat? Menangis Abu Hisham. Berkata ini malaikat, sungguh Allah tahu kamu adalah ahli tahajud. Sungguh Allah tahu kamu adalah ahli ibadah. Tapi ada suatu ketika malam kau tahajud, kau sibuk dengan ibadahmu, tapi di dekat rumahmu ada orang ketok-ketok rumahmu, hamba saya minta makanan. Dia minta makanan tapi tidak perhatikan itu. Pergi hamba saya itu mati dalam keadaan lapar. Dengan itu pula Allah hilangkan tahajudmu selama 80 tahun. Artinya apa? Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang solat. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ibadah. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang mengaji, tapi Islam juga mengajarkan untuk saling berbagi. Alhamdulillah. Hebatnya para orang yang bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Ikatan Apoteker Indonesia akan terus hadir dalam asas-asas manfaat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, siapa tanda orang yang beriman itu? Wal kadhiminal ghaid adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Bulan Ramadan sudah kita latihan jaga marah, jangan marah. Ya, apalagi kalau dapat bagi pasien, apa kering-kering. Ada tong itu Pak, ada tong pasien itu banyak sekali coletnya. Nyanyi kenapa begitu? Kakak sota. Ada juga itu pasien sota, ya. Kita jaga marata. Ramadan sudah kita dilatih. Oh jaga, jangan kita terpancing. Kapan terpancing? Bahaya. Kita bisa saja jadi viral lagi itu.
viral salah-salah. Itu bahayanya sekarang. Karena media sekarang berbagai macam bentuk. Ada semua media-media. Ada media nonton televisi, ada media surat kabar, ada media YouTube. Nah itu. Menahan amarahnya, dilatih kita untuk menahan amarah insya-Allah. Siapapun, agama apapun itu, tidak ada umatnya ingin memperbolehkan untuk memarahi orang lain. Makanya marah itu berasal dari setan, maka setan itu akan selalu membolak-balikkan hati kita. Makanya di setiap saat kita berdoa, Allahumma yukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Allahumma yukallibal qulub, ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati kami. Kami kadang marah, kami kadang senang, kami kadang bahagia, kadang kami suka, kadang kami marah. Karena itulah manusia. Maka engkau membolak-balikkan. Makanya tegakkan hati kami ya Allah dalam keadaan keagamaanmu, dan insya Allah aku untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, adalah memberikan maaf untuk orang lain. Momentum Syawal ini untuk kita saling memberikan maaf antara satu dengan yang lain. Seluruh Al-Quran dan hadis yang pernah saya baca, tidak ada, jarang, mungkin ada tapi sedikit, tidak ada nas memerintahkan kita untuk meminta maaf. Ya, jarang ada hadis memberikan perintah kita untuk meminta maaf, tapi kita diperintah adalah memberikan maaf. Ternyata saya kaji, kalau orang meminta maaf gampang sekali. Minta maaf kepada ketua, minta maaf kepada sekretaris, minta maaf kepada bendahara, gampang sekali orang mengucapkan maaf, minta maaf, minta maaf. Tapi ternyata memang yang susah itu memberikan maaf. Betul? Memberikan susah. Sudah toh makin dikata-katai, pernah makin difitnah, pernah makin dibilang-bilangi, tidak terjadi apa yang difitnahkan kepada saya. Baru datang kepada saya, minta maaf Kak Daeng, minta maaf Kak Ustaz. Bagusnya dikandeto. Ya, kenapa? Perasaan jengkel. Makanya agama merintahkan jangan meminta maaf, tapi yang susah itu adalah memberi maaf. Tapi kalau kita mampu memberikan maaf, engkaulah manusia yang terbaik. Memberikan maaf dengan sesama, itulah jalan yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dari segala urusan-urusan yang Allah berikan kemudahan. Insya Allah teruslah berbuat baik. Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bulukumba akan selalu hadir dalam kemaslahatan umat dan manusia. Amin. Jangan kau pandang enteng ibadahmu yang kecil. Bisa saja ibadahmu yang kecil itu mengantarkan masuk ke dalam surga. Jangan pula kau pandang enteng dosamu yang kecil, karena bisa saja dosamu yang kecil mengantarkan masuk ke dalam neraka. Biarlah kita sederhana dan bersifat sederhana, karena bisa saja itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bilang para sahabat orang Bugis, ana ambil ko sifatnya garam, ana ko sifatnya peje. Kenapa itu garam? Itu garam masempo na marua 10 sebu dele di pasar cekeng bu liwan yegana. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimana pun enaknya sup, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pun enaknya itu masakannya udang, tapi kalau tidak ada garamnya dengan pejena tidak terasa itu masakan. Artinya nah itu garam sederhana. Sederhana berucap, sederhana bicara, sederhana mawerikada, sederhana berpakaian, tapi kalau tidak ada kidisapaki. Ada mentong orang kalau tidak ada. Di mana Pak Ketua, di mana Pak Haji, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi yang kamu tahu asalengkai bu mapaka baci-baci. Apa yang retensi? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insyaallah Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Bulukumba untuk selalu hadir dalam kemaslahatan umat insyaallah. Pak Ketua saya sampaikan, insyaallah mungkin beberapa hari ke depan kami akan melaksanakan peletakan batu pertama. Saya ingin mendirikan pondok tahfizul Quran modern di Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bagi teman-teman yang ingin menyambungkan tangannya, ingin membantu, silakan doa dan dukungannya untuk membantu pondok tahfizul Quran itu. Beralamat di Dusun Kirasa, Desa Palambarai, Kecamatan Gantarang. Sebenarnya Pak Ketua, ini hari kemarin saya mau peletakan batu pertama, tapi Allah berkehendak lain. Ayahanda saya meninggal dunia. Maka saya fokus dulu, saya baru-baru meninggal letakku. Pak Ketua datang di Melayat, makanya saya fokus dulu ke sana. Selesai itu baru kami insyaallah untuk mungkin minggu depan atau 10 hari ke depan baru kami akan laksanakan kembali. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi untuk berjalannya pondok tahfiz, kami tidak menolak, silakan berkunjung dan menjalan bagi yang ingin mendoakan. Tapi bukan hanya doa, kirim-kirim semeng di sana. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu akan terus. Kalau bisa bikin Ikatan Apoteker Indonesia membangun hafiz Quran, insyaallah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu karena asa sudah mulai masuk. Mari kita bersama-sama berdoa, ya, bertundukkan kepala kita sejenak. Bagi yang bukan yang non muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi karena saya muslim, maka saya akan pimpin melalui dengan doa secara muslim, insyaallah. Ada non muslim ya? Oke, baik. Dokter, ibu dokter ya? Oh bukan, oh petekar juga. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada siang hari ini, sore hari ini kami dalam melaksanakan halal bihalal ya Allah, mudah-mudahan Engkau turunkan rahmat dan maghfirah-Mu di tempat ini ya Allah. Semua yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan Engkau sihatkan badannya, Engkau ampuni segala dosa-dosanya, Engkau ijabah segala doa-doanya ya Allah. Ya Allah, kurangi masalahnya ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Berikan kemudahan, jangan Kau berikan kami kesusahan. Allahumma ya Rahman ya Rahim, di sore hari ini ya Allah, kami bertatap di hadapan-Mu, mudah-mudahan Engkau turunkan rahmat dan maghfirah-Mu di kampung kami. Engkau rahmati kami, Engkau melihat kami dengan pandang rasa kasih sayang-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih untuk semua. Allahumma afiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.